diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua PWNU. Kiai Marzuki kualat Gus Dur akibat dukung si Imin yang berkolaborasi dengan calon presiden yang di-backing kelompok-kelompok pembenci Gus Dur dan pembenci NU. PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar, dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU memberhentikan Kiai Haji Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur. Kiai Haji Marzuki Mustamar termasuk salah satu kiai yang sering dikunjungi politisi. Hari ini kami NU ini dari PKS itu dalam rangka wujud real bahwa kita itu masalah. Orang memframing kayak panjenengan ini radikal gitu. Karena NU ini memang didirikan oleh orang-orang yang mukhlis, yang tidak punya pamrih apa-apa. Jadi hati-hati kalau dengan NU, wani-wani sekualat, menang kualat. Umpamanya wani NU, wani Gus Dur, wis kualate double-double. Sampai ada kiai yang nyateti kilo-kilo sing kualat-kualat iki. Sampai kalau mau daftarnya nanya Gus Yasin ini, Gus Yasin punya catatan. Siapa yang tidak kenal Kiai Haji Marzuki Mustamar? Singa NU yang namanya terkenal di semua kalangan karena suaranya sangat lantang ketika menyampaikan segala macam tentang ke-NU-an. Di kalangan kaum celana cingkrang misalnya, nama Kiai Marzuki sangat dikenal oleh mereka karena beliau sangat keras ketika mengcounter ajaran mereka yang selalu membid'ahkan dan menyesatkan amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Begitu pula di kalangan kaum radikalis pengusung paham khilafah, nama Kiai Marzuki seolah menjadi momok yang selalu menghantui mereka karena suaranya sangat lantang membentengi bangsa Nusantara supaya tidak terpengaruh dengan ideologi transnasional yang mereka bawa. Namun sayang beribu sayang, nampaknya itu semua akan tinggal cerita karena Kiai Marzuki sepertinya sudah takluk dan bertekuk lutut di hadapan mereka dan sekarang justru berkolaborasi dengan kelompok yang selama ini diperanginya dengan segala daya dan upaya yang beliau punya. Demi nafsu berkuasa si Imin, sang sahabat karibnya, beliau seolah mengkhianati ideologi yang selama ini dipegangnya, menggadaikan ideologi dengan berkolaborasi dengan kelompok yang selama ini dilawan olehnya, demi mengantarkan Imin sang sahabat karibnya menjadi orang nomor 2 di Indonesia. Kiai Marzuki juga seolah menutup mata dengan pengkhianatan Imin kepada Gus Dur, orang yang selama ini beliau jadikan panutan dalam melawan segala macam ajaran kaum intoleran. Inilah yang kita maksudkan di awal bahwa Kiai Marzuki kualat dengan Gus Dur karena beliau telah mendukung Imin, orang yang mengkhianatinya dan sekaligus berkolaborasi dengan para pembenci-pembencinya sehingga beliau dipecat dari jabatan strategisnya di NU sebagai ketua wilayah meskipun beliau sudah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Nahdlatul Ulama. Sebenarnya kita tidak ingin menyerang dia karena telah menentukan Anies Muhaimin sebagai capres-cawapres yang menjadi pilihannya. Namun kita sangat gerah dengan pemberitaan di media. Wabil khusus media corong Anies Metro Tipu yang sangat gencar memframing pengurus besar Nahdlatul Ulama telah melakukan kezaliman besar sudah memberhentikan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Bagi kita, Kiai Marzuki Mustamar memang sudah tidak layak menjadi pimpinan di Nahdlatul Ulama, bukan karena dia memilih Anies Muhaimin sebagai capres yang didukungnya, melainkan karena dia telah mengkhianati ideologi Nahdlatul Ulama, lebih-lebih mengkhianati ideologi yang selama ini diperjuangkan sendiri olehnya, yaitu berkolaborasi dengan kelompok yang terbukti membahayakan kedaulatan negara dengan ideologi-ideologi transnasional yang disebarkan oleh mereka. Jujur kita sangat tidak paham dengan cara berpikir sebagian warga Nahdien yang begitu mudahnya mendukung calon presiden yang selama ini sangat jelas jejak riwayatnya bahwa dia dibesarkan oleh kelompok yang selama ini memusuhi negara dan Nahdlatul Ulama. Memusuhi negara karena negara dianggap kafir sebab tidak bersistem khilafah, dan memusuhi Nahdlatul Ulama karena membentengi negara supaya tidak dijadikan negara khilafah oleh mereka. Tidakkah kita bisa melihat itu semua hingga kita dengan begitu mudahnya berkolaborasi dengan mereka padahal posisi tertinggi sebagai presiden ada di pihak mereka? Jika orang awam yang terseret ke dalam arus politik permainan mereka, maka kita bisa saja memakluminya.
Namun sekelas Kiai Marzuki Mustamar, orang yang sangat keras melawan kelompok mereka, justru sangat mudah terseret dengan permainan politik dari kelompok yang selama ini sangat keras diperangi ideologinya. Begitu mudah mengkhianati ideologi yang sudah lama dipegangnya hanya demi ingin seorang yang punya ambisi gila untuk bisa berkuasa. Kita tentu masih ingat dengan jelas kata-kata dari beliau yang sangat melegenda, yaitu orang NU yang bergabung dengan HTI maka batal baiatnya. Orang NU yang bergabung dengan PKS maka batal baiat ke NU-annya. Apakah kata-kata tersebut yang sangat melegenda sudah tidak berarti apa-apa hanya karena kepentingan politik semata? Sungguh itu adalah sebuah inkonsistensi yang luar biasa kentaranya yang sangat tidak layak ditampilkan oleh seorang yang bergelar ulama. Bergabung dengan HTI batal baiatnya, bergabung dengan PKS batal baiatnya. Nampaknya Sewu Kiai Marzuki sepertinya inkonsistensi di dalam prinsip-prinsipnya itu, dan oleh karena itulah sejumlah pengurus partai PKS kemudian bersilaturahmi dengan beliau. Dan apakah suaranya masih seperti yang dulu itu? Apakah kemudian masih mengatakan bahwa pengurus NU yang bergabung dengan PKS batal baiatnya? Hari ini kami NU beliau-beliau ini dari DPP PKS itu dalam rangka wujud real bahwa kita itu masalah. Orang memframing kayak pandangan ini radikal gitu. Berbeda jauh kan apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar saat ini menjelang Pilpres 2024 dengan saat untuk menjelang Pilpres 2019. Kalau demo Pancasila kafir, Presiden Tauhid, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir, dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Dan tentu saja ini bisa disebut sebagai sebuah inkonsistensi di dalam bersikap, di dalam menjalani sebagai kader Nahdlatul Ulama. Hanya demi kepentingan politik kekuasaan, semuanya bisa dikorbankan. Ideologi yang selama ini dipegang dengan sangat kuat pun akhirnya bisa dengan sangat mudah untuk digadaikan. Ideologi sama halnya dengan keyakinan, maka kita sangat heran ketika Kiai Haji Marzuki Mustamar begitu mudah melepas keyakinannya. Padahal selama ini beliau sangat dikenal sebagai ulama yang akan menabrak siapapun yang bertentangan dengan keyakinan atau ideologi kebangsaan yang sudah ia pegang sejak lama. Kita harus menyadarkan dia dan semua warga Nahdliyin yang bersikap sama dengannya, yang mendukung kolaborasi Muhaimin dengan kelompok yang ideologinya selama ini bertentangan dengan ideologi kebangsaan kita di Nahdlatul Ulama. Jargon-jargon bersatunya umat Islam yang digaungkan oleh golongan mereka itu semua hanyalah sebuah kamuflase politik untuk membodohi kita semua. Karena siapa yang bisa membantah bahwa jejak digital orang-orang di belakang Anies adalah pembenci tulen para kiai Nahdlatul Ulama? Jika mereka memang tulus membangun persatuan dengan kita, maka cobalah jawab dalam hati kalian semua apa yang menjadi pertanyaan kita. Mereka yang jejak digitalnya terekam pernah menfitnah para kiai kita, membusukkan rumah besar kita Nahdlatul Ulama. Pernahkah mereka meminta maaf atas kebiadaban mereka? Jawabannya tidak pernah, dan itu sudah menjadi bukti yang nyata bahwa mereka merangkul warga Nahdlatul Ulama hanyalah bentuk kamuflase politik semata dengan tujuan agar Anies Baswedan boneka mainan mereka bisa menjadi penguasa di negara kita. Dan jika seandainya kita, warga Nahdliyin, berhasil mengantarkan Anies Muhaimin menjadi penguasa, maka tanyakan pada hati kalian semua, apa yang akan didapatkan Nahdlatul Ulama, rumah besar kita. Sedangkan perjanjian dengan kita warga Nahdlatul Ulama sama sekali tidak pernah ada. Tidak usah munafik dengan mengatakan bahwa dukungan kalian adalah untuk kepentingan seluruh bangsa, bukan untuk kepentingan golongan semata. Lihatlah, pasangan tersebut sudah tanda tangan kontrak politik dengan kelompok mereka, dan kita dengan bodohnya mendukung pasangan tersebut secara cuma-cuma dengan alasan dukungan kita adalah untuk kepentingan bangsa. Ingatlah, di belakang Anies adalah orang-orang yang getol ingin merubah dasar negara, dan yang menjadi presiden pemimpin tertinggi ada di pihak mereka. Muhaimin Iskandar hanyalah wakil yang tak punya kuasa apa-apa selain menjalankan perintah dari atasannya.